Nah, jadi kami pengalaman 2021, terjadi serangan kerdil yang luar biasa pada tanaman. Jadi pertumbuhannya itu tidak maksimal. Dia kerdil cuman 1,5 jengkal atau sekitar 30 cm, stuck, pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, lalu bagaimana caranya agar yang tadi cuman 1,5 jengkal bisa panen sampai 40 kali? Yaitu kami tambahkan air lindi. Jadi air lindi itu adalah air yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau dari sampah-sampah atau limbah-limbah organik. Airnya tersebut kita kocorkan. Karena air lindi tersebut terkandung bakteri atau mikroorganisme bahkan sampai miliaran dalam satu tetesnya. Nah, pupuk dasar pada dasarnya digunakan sebagai dasaran, sebagai pondasi, atau sebagai makanan pertama bagi tanaman kita ketika tanaman kita sudah mulai pindah tanam. Dan pupuk dasar juga adalah pupuk yang juga selain dari memberi makan bagi tanaman kita, juga digunakan untuk menyediakan unsur hara juga di dalam tanah. Dan pupuk dasar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pupuk dasar organik dan juga pupuk dasar kimia. Nah, hari ini kita bahas tentang pupuk organik. Nah, jadi secara kesuburan, tanah itu terbagi menjadi tiga. Pertama adalah kesuburan fisik, kemudian yang kedua adalah kesuburan kimia, dan yang ketiga adalah kesuburan biologi. Nah, yang dimaksud dengan kesuburan fisik di sini itu tanah kita tuh secara fisik itu baik. Misalnya tanahnya jadi gembur. Nah, kemudian tanah yang warnanya masih merah atau warnanya masih kuning, beda kan pertumbuhannya atau beda kan kesuburan dengan tanah yang berwarna agak kecoklatan. Kemudian yang selanjutnya kesuburan kimia di sini, tanah juga ketika subur secara kimia, maka pertama pH-nya pasti lebih baik. Nah, ketika pH tanahnya rendah, maka unsur hara N, P, dan juga K tidak bisa terserap karena ketersediaannya kurang. Maka dengan kita memberikan bahan organik atau pupuk organik dasar di sini, kita membuat pH tanah kita menjadi lebih netral. Selanjutnya setelah kesuburan kimia, ada lagi namanya kesuburan biologi. Nah, kesuburan biologi di sini juga kita menyediakan mikroorganisme atau bakteri-bakteri tanah, di mana bakteri-bakteri tanah di sini digunakan nantinya untuk merombak bahan-bahan yang ada di tanah menjadi unsur hara bagi tanaman. Nah, salah satu cara penambahannya selain kita memberikan langsung bakteri atau mikroorganisme perombak tanah, juga bisa disediakan melalui penambahan namanya pupuk organik padat. Lalu, dalam proses penambahan atau pembuatan pupuk organik, nah dikenal dua istilah. Ada istilah fermentasi, ada istilah dekomposisi. Jadi fermentasi adalah proses pemeraman suatu bahan sehingga menjadi suatu bentuk baru menggunakan namanya bakteri asam laktat dan ragi, dan ditemukan pada suatu produk namanya adalah IM4. Karena di dalam IM4 itu ada dua bakteri utama atau dua mikroorganisme utama. Yang pertama namanya Lactobacillus, yang kedua namanya Saccharomyces. Dan dengan penambahan dua mikroorganisme tadi yang ada pada EM4, yaitu Lactobacillus dan juga Saccharomyces, maka bahan organik kita lakukan fermentasi menjadi bentuk baru yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Sementara yang kedua ada namanya dekomposisi. Nah, dekomposisi asal katanya de dan kompos. Mendekomposisi artinya melakukan penyusunan ulang. Dan penyusunan ulang itu biasanya terjadi oleh atau dirombak atau dikerjakan langsung oleh mikroorganisme tanah. Nah, bila pian melihat ada sebuah pohon, ya kan, ada sebuah pohon, kemudian pohon itu kemudian menggugurkan daun, ada kan? Nah, ketika menggugurkan daun, kemudian daun itu lama-kelamaan bakalan busuk, ya tidak? Nah, ketika terjadi proses pembusukan tersebut disebut dengan namanya dekomposisi yang dilakukan oleh bakteri yang ada di sekitaran perakaran atau di sekitaran pepohonan itu sendiri. Nah, lalu di antara antara fermentasi dan juga dekomposisi, lebih bagusan mana, ya tidak? Kalau secara akan kekayaan dan juga banyaknya bahan organik yang dihasilkan atau kematangan dari bahan organik itu sendiri, lebih bagus proses dekomposisi. Namun kekurangannya proses dekomposisi ini karena dia hanya menggunakan mikroorganisme yang ada di sekitar, artinya bakteri sekitar atau jamur sekitar atau mikroorganisme sekitar, maka proses sampai dengan terjadi pematangan itu bisa jadi akan lebih lama. Sementara kalau pakai fermentasi, karena dia dirombak oleh namanya Lactobacillus dan juga Saccharomyces, proses pematangannya lebih cepat.
biasanya hanya 1 sampai 2 bulan saja itu sudah terjadi pematangan. Dan antara fermentasi dan juga dekomposisi juga ada namanya aerob dan juga anaerob. Aerob itu maksudnya adalah memerlukan udara, sementara ada juga namanya anaerob, artinya tidak membutuhkan udara. Nah, dalam proses fermentasi kita harus melakukannya dengan metode anaerob karena yang namanya Lactobacillus dan Saccharomyces tidak membutuhkan udara dalam proses perombakan. Artinya kalau misalnya nih pian-pian di sini memfermentasi bahan organik, baik itu bahan organik cair maupun padat, usahakan harus dilakukan secara tertutup. Misalnya Anda punya jerami, ya kan, jerami di lahan. Nah, di lahan, kalau Anda menambahkan namanya EM4, di mana EM4 di sini adalah mikroba fermentasi, maka jerami tersebut sebaiknya dilakukan penutupan. Kenapa? Karena kalau misalnya jeraminya tersebut tidak dilakukan penutupan, maka yang namanya bakteri EM4 atau mikroorganisme EM4 seperti Lactobacillus dan juga Saccharomyces kerjanya tidak maksimal. Jadi kalau pian-pian di sini membuat kompos di lahan, entah ada jerami habis panen, atau misalnya lagi ada sisa-sisa tanaman dari tanaman sebelumnya, kemudian Anda tumpuk, kemudian Anda siram menggunakan IM4 yang sudah diaktifasi, maka sebaiknya dilakukan penutupan. Karena memang bakteri IM4 atau mikroorganisme IM4 seperti Lactobacillus dan juga Saccharomyces, dia bisa bekerja maksimal ketika keberadaan udaranya minim atau tidak ada udara. Sementara kalau misalnya pian punya jerami, tapi tidak menggunakan namanya EM4, tapi menggunakan mikroba ambilan dari lahan. Misalnya Anda ambil bakteri akar bambu. Ya kan ada tuh akar daerah-daerah perakaran bambu. Kemudian kita buka, kan ada di perakaran bambu itu ada 2 lapisan. Lapisan pertama lapisan daun baru, kemudian di bawahnya ada lapisan daun lama yang sudah busuk. Nah, kita singkirkan dulu lapisan baru yang paling bagian atas, kemudian kita ambil lapisan paling bawah. Nah, kemudian nanti lapisan paling bawah tersebut kemudian kita bikin microbial solution namanya, atau kumpulan bakteri-bakteri atau perbanyakan bakteri-bakteri tersebut. Nah, kita tambah nasi, kemudian kita tambah gula, nah kemudian kita tambah sedikit garam kasar, kemudian kita tambah air dan kita tambah bakteri akar bambu itu sendiri atau bakteri daun bambu itu sendiri. Nah, setelah dia besoknya muncul gelembung-gelembung, kemudian silahkan kita langsung siramkan ke kompos-kompos atau kita siramkan ke jerami-jerami yang ada di lahan pertanian kita. Nah, bakteri akar bambu tadi dia sifatnya adalah aerob atau butuh udara. Jadi ketika Anda menggunakan bakteri akar bambu, ya, dalam proses pengomposan bahan organik yang ada di lahan, lakukanlah dengan fermentasi terbuka. Lalu mungkin jadi pertanyaan kan, bagaimana dengan mikroba lain seperti M21 yang kandungannya lebih banyak, ya kan? Ada Trichoderma dan lain sebagainya. Nah, Trichoderma dia sifatnya anaerob fakultatif. Artinya dia bisa tanpa udara, namun masih bisa bekerja dengan ada udara. Nah, artinya kalau tanpa udara ditutup boleh, tidak ditutup nggak jadi masalah. Itu jenis Trichoderma. Cuman yang jadi masalah di sini di dalam M21 kan bukan cuma sekedar Trichoderma. Ada juga Lactobacillusnya, ada juga yang lainnya, kan begitu. Nah, yang lainnya kebanyakannya butuh fermentasi anaerob juga atau tanpa udara. Maka sebaiknya lakukan fermentasinya itu menggunakan fermentasi tanpa udara. Jadi di sini pian pahami di sini ya, bila pian menggunakan mikroba fermentasi pakai EM4 atau intinya mikroba botolan. Intinya kita tidak terfokus pada satu jenis mikroba EM4 ya. Intinya mikroba botolan, karena rata-rata mikroba botolan itu kebanyakannya isinya kalau tidak Lactobacillus, Saccharomyces atau Trichoderma atau Bacillus. Nah, itu sebaiknya lakukan fermentasi menggunakan fermentasi tertutup kalau botolan. Tapi kalau Anda ambil dari lahan, perbanyakan yang sudah kita pelajari menggunakan karbohidrat baik nasi atau kentang, kemudian ditambah gula, kemudian kita tambah air, kemudian kita diamkan selama 5 hari sampai dia teraktivasi, kemudian kita langsung aplikasikan pada bahan organik tersebut, maka sebaiknya fermentasinya terbuka. Nah, lalu bagaimana di bawahnya? Apakah pakai terpal? Sebaiknya pakai terpal. Tujuannya apa? Kenapa kita lapis terpal di bawahnya? Pertama, tujuannya adalah meminimalkan masuknya udara. Itu yang pertama, tujuan kita taruh terpal di bagian bawah. Nah, kemudian tujuan yang kedua, supaya nanti air lindinya tidak keluar.
Karena tahukah teman-teman semua di sini, bapak-bapak semuanya di sini, bahwa air lindi pun mengandung unsur hara yang luar biasa. Nah, jadi kami pengalaman 2021. Nah, waktu tahun 2021 lalu, terjadi serangan kerdil yang luar biasa pada tanaman. Jadi pertumbuhannya itu tidak maksimal. Dia kerdil cuman 1,5 jengkal atau sekitar 30 cm, stuck, pertumbuhannya tidak maksimal. Ketika itu sudah berbagai macam cara tidak bisa diberikan NPK, kocar juga nggak bisa. Nah, lalu bagaimana caranya agar yang tadi cuman 1,5 jengkal bisa panen sampai 40 kali? Yaitu kami tambahkan air lindi. Jadi air lindi itu adalah air yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau dari sampah-sampah atau limbah-limbah organik. Jadi banyaknya yang ada di bawah tampungan dari dari dekomposisi tadi. Makanya kita taruh terpal di bawah sana. Nah, airnya tersebut kita kocorkan. Karena air lindi tersebut terkandung bakteri atau mikroorganisme bahkan sampai miliaran dalam satu tetesnya. Saya pernah mencoba di laboratorium dan menguji di mikroskop. Dalam satu tetes air lindi itu terdapat miliaran, jutaan, bahkan miliaran mikroorganisme di dalam satu tetes air lindi. Dan itu yang membantu merombak tanah yang dekat perakaran. Nah, setelah kita kocorkan rutin selama 2 kali, selang 2 minggu saja, pertumbuhannya melaju dan melesat luar biasa. Dan ini bukti sampai panen 40 kali. Dan itu juga sudah saya dokumentasikan dalam YouTube. Nah, judulnya bagaimana kerdil jadi subur bisa panen 40 kali. Terkait dengan air lindi juga bukan hanya dihasilkan dari tumpukan jerami, tidak. Air lindi juga bisa dihasilkan dari tumpukan sampah rumah tangga. Nah, misalnya kawan-kawan di sini kan punya nih drum bekas. Nah, kemudian drum bekas tersebut bisa digunakan dalam proses dekomposisi atau fermentasi limbah-limbah rumah tangga. Jadi misalnya kawan-kawan di sini habis istrinya masak, habis kita nyayur gitu kan, kemudian kayak sisa-sisa bayam, kemudian sisa-sisa kangkung kita tumpuk ke dalam drum tadi. Kemudian kayak nasi, kan kadang sering nasi lebihan kan begitu. Nah, nasi lebihan silahkan langsung taruh ke dalam drum tersebut. Kemudian lagi kayak ubi misalnya atau jagung misalkan nggak habis, buang ke sana. Nanti kalau bisa itu dimodifikasi. Jadi drumnya sebelum kita masukin ke sana, kita modifikasi dulu, kita bikin keran di bawahnya. Nah, jadi ketika Anda nanti setelah selesai dimasukin semua bahan-bahan organik rumah tangga, entah sisa buah-buahan, kita makan semangka. Kan semangka yang diambil cuma merahnya, yang hijaunya dibuang, ya tidak? Nah, kan masukin ke sana. Kemudian pepaya kulit-kulitnya masukin ke sana. Buah naga kulitnya masukin ke sana. Nah, setelah terkumpul nanti, saya yakin dalam tempo 30-60 hari, itu kan nanti bakal banyak. Nah, setelah banyak terkumpul di sana, terkumpul di dalam drum tadi, maka lama-kelamaan akan tercipta namanya air lindi yang menumpuk di bagian bawah. Dengan adanya modifikasi drum tersebut, kita taruh keran di sini sehingga memudahkan kita mendapatkan air lindinya. Karena sepengalaman kami juga, kalau Anda ambil air lindi langsung dan Anda mengeluarkan satu persatu atau sedikit demi sedikit tumpukan bahan organik yang Anda taruh dalam ember atau dalam drum tersebut, saya yakin baunya semerbak membahana. Apalagi di dalam situ ada cangkang telur, pasti baunya akan semerbak membahana. Maka dengan adanya membuka keran, dengan adanya keran tadi, kan air lindinya kita bisa buka, kita buka, kemudian airnya langsung kita bisa dapetin. Bisa panen air lindinya yang kita bisa aplikasikan pada tanaman yang kerdil. Benar, serius, ini bisa menyelesaikan permasalahan kerdil. Nah, itu. Jadi air lindi itu bisa didapat dari tumpukan jerami atau tumpukan sisa-sisa tanaman kita yang kita proses di lahan pertanian, atau kita buat langsung, ya misalnya ada drum tapi sebaiknya modifikasi dulu ditambah keran, kan gampang aja. Kan kita kasih bor kan begitu ya. Bor, kemudian kita tambah namanya keran. Nah kan pertama dulu kita taruh shock drat, kemudian shock drat tersebut kemudian ada keluar keran. Nah, keluar keran tersebut sehingga ketika air lindinya sudah bisa dipanen sekitar 30-60 hari kita buka, maka Anda akan dapat langsung air lindinya tanpa perlu mengeluarkan isi material organiknya atau bahan organiknya, kecuali pengeluaran tersebut langsung Anda ngambil bahan organik di atas sebagai kompos atau pupuk organik padatnya boleh. Cuman kalau Anda langsung membuka gitu kan, buka aja, dikeluarkan hanya ingin mendapatkan air lindinya, saya yakin baunya akan semerbak membahana. Nah, jadi jadi berapa nanti material yang akan bisa kita panen? Itu jawabannya tergantung dari seberapa material yang kita siapkan atau berapa banyak, dan juga berapa kadar air dari material yang kita siapkan. Semakin
kecil kandungan kadar airnya, otomatis yang bisa dipanen juga kecil. Makanya kayak kulit salak mending nggak usah. Kulit salak mending nggak usah. Maka perbanyak misalnya kan seperti kulit buah naga misalnya boleh. Kulit semangka boleh. Kulit pepaya boleh, silahkan. Lawan misalnya siapa tahu Anda punya mentimun kan, panen mentimun, tiba-tiba panennya itu didapatkan yang orang bilang tuh apa tuh, yang apkir. Nah kan apkirannya kan bengkok kan gitu tuh apkir, silakan dibuang di sana atau ditaruh di sana. Nanti itu kan nanti bakalan terjadi proses dekomposisi, dan ketika kita tutup rapat dilakukan fermentasi menggunakan EM4 kan tutupnya rapat. Nah ketika tutup rapat, proses fermentasi itu nanti pasti bakalan memunculkan uap. Nah, kan pasti bakal memunculkan uap. Uapnya itu nanti akan tertahan di atas tutup. Nah, tutup dan lama-kelamaan uapnya tersebut bakalan turun. Dan ketika turun kemudian bakalan menetes turun sampai ke bawah, melewati lagi material-material organik sehingga nanti akan dihasilkan air lindi yang luar biasa pada bagian bawahnya. Nah, itu sekilas tentang air lindi. Nah, kembali ke materi kita soal pupuk organik padatnya atau bahan organik padatnya tadi. Nah, jadi bahan organik padatnya tadi, ingat ya, jangan sampai kebalik atau ketukar. Kalau kita memfermentasi menggunakan EM4 atau mikroba botolan, sebaiknya fermentasinya tertutup. Dan kemudian ketika kita melakukan dekomposisi menggunakan mikroba alam atau mikroba sekitar, maka fermentasikanlah secara terbuka. Nah, kemudian ada lagi juga hal yang perlu kita pahami dalam proses fermentasi. Nah, proses fermentasi itu pasti nanti akan menghasilkan namanya gas, termasuk dalam pembuatan lindi tadi. Dan gas tersebut kalau kita biarkan menumpuk lama, dia akan membentuk tekanan. Nah, tekanan tersebut lama-lama juga kalau kita biarkan akan mengembang sehingga berpotensi pecah. Maka kalau Anda fermentasi menggunakan drum, jangan lupa juga dikasih selang. Tujuannya supaya udaranya bisa keluar. Dan bukan cuma di situ, septic tank. Nah kan, Anda tidak pernah lihat di TV katanya septic tank meledak. Kenapa jadi meledak? Karena lubang anginnya kadada. Dicor rapat gitu kan, ya memang setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa dulu kan. Tapi kalau numpuk sampai 10 tahun dan tidak ada gas pembuangan, maka yang terjadi bakal ada tekanan luar biasa di dalam cor-corannya. Sehingga lama-kelamaan karena tekanannya luar biasa dan pengen keluar, dia akhirnya terjadi ledakan. Dan pernah tidak Anda lihat berita di TV, bahkan rumah-rumahnya hancur. Sama juga ada tidak di sini yang pernah dengar biogas? Biogas itu sebenarnya prinsipnya sama, cuman septic tank dari hewan. Nah, jadi ketika Anda nanti melakukan proses fermentasi menggunakan mikroba botolan, baik itu EM4, M21, dan lain sebagainya, sebaiknya lakukan fermentasi itu secara tertutup. Dari situ juga kan kita mengetahui juga bahwa pupuk itu kan terbagi menjadi 2. Yang namanya pupuk makro dan juga pupuk mikro. Makro artinya kebutuhannya besar seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Kemudian makro yang kedua, makro sekunder, namanya kalsium, kemudian magnesium dan juga sulfur. Kemudian ada lagi namanya unsur mikro seperti boron, kan, mangan, kemudian molibdenum, kemudian tembaga dan lain sebagainya. Kita ketahui juga bahwa kedua unsur ini sangat-sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman kita. Sama juga dengan kita gitu kan. Memang betul nasi, lauk, dan juga sayur adalah makanan pokok, betul tidak? Kan begitu. Namun kalau kita tambahkan sambal, tambahkan bawang goreng, jadi lebih nikmat rasanya, ya tidak? Cuman perbedaannya antara pupuk kimia dengan pupuk organik, kalau pupuk kimia, kalau memang tersedia misalnya MKP kan, MKP berarti K dan P, ya sudah K dan P. Kemudian kayak Mag-S, magnesium sulfat, kan begitu, magnesium dan juga sulfat, ya cuman itu isinya. Nah, sementara pupuk organik, nah secara isi dia tidak akan sebanyak pupuk kimia, jelas pasti kalah. Tetapi secara kandungan dia punya kandungan hampir semua unsur hara baik makro dan mikro ada. Baik itu pupuk organik cair maupun padat. Jadi baik dari boron, baik dari mangan, kemudian seng, tembaga dan lain sebagainya pasti tersedia pada pupuk organik.